Nah, lebih hebat lagi nanti ini ya. Ini ada 2 perkara menarik di Indonesia sistem hukum itu, orang yang telah menjalani hukuman ya karena putusan BHT setelah sekian tahun ya, tapi mengajukan PK. Satu kasus baru ribut ya di Cirebon Sakataka, sekarang Jessica. Ini fenomena dalam sejarah hukum memang harus ada ya keberanian hakim-hakim kelak Hakim Agung ya, bahwa ini jangan sampai peradilan sangkan kata ini terulang gitu. Kalau ini terulang, saya khawatirkan beberapa akan terulang. Artinya apa? Ada rekayasa kasus sedemikian rupa ya, yang secara formalitas maupun secara material seharusnya tidak terbukti, tapi karena ada kepentingan tertentu, karena ada paksaan tertentu, atau sekarang orang mengenanya rekayasa ya, ya apapun yang terjadi, yang bersangkutan menjalani tapi dia berbuat baik, dia keluar sekarang mengajukan PPK. Yang lebih penting ya, yang bersangkutan harus tidak bersalah, harus dinyatakan bebas sejak awal ya, dibahas ya, bisa mengajukan ganti rugi ya karena ada kesalahan penahanan. Tapi sekali lagi kita belajar dari 2 kasus yang lagi ramai di semester ini, yaitu kasus Akatapa dan sekarang. Kenapa dia harus melakukan PK? Karena fakta-fakta dalam persidangan, saya ungkap masalah dulu yang saya masih ingat bagaimana pembuktiannya itu ya tidak memenuhi persyaratan secara hukum. Baik ahli forensik bisa panggil itu yang menerangkan ya, baik ahli kimia, kemudian ahli hukum juga kita telah membuktikan peristiwa itu. Jadi proses memasukkan sianidanya itu kan ada kejanggalan, rekamannya juga kan ada perbedaan. Tapi hakim, saya hormati ya keputusan teman-teman saya, dia telah menjatuhkan hukuman PN, PT sampai MA. Tapi tetap menurut keyakinan saya sejak awal ya, bahwa yang bersangkutan tidak salah gitu kan, hanya mungkin di posisi yang salah waktu itu gitu kan, tempat yang salah, tapi dianggap melakukan perbuatan itu. Yang menurut saya ketika perbuatannya baik menggeser barang, baik rekaman ya, baik ahli yang membuktikan ya, terutama ahli forensik bisa ditanya tuh Dr. Jaja itu kan, kemudian juga ahli kimia gitu kan yang dari UI itu, bahwa itu tidak ada yang membuktikan peristiwa itu. Artinya kejadian pembunuhannya itu tidak terbukti secara material, dan itu ternyata hakim dengan beranggapan lain kan, menyimpulkan sendiri bahwa telah terjadi sesuatu gitu kan. Saya bisa berbeda dengan majelis. Makanya awal saya katakan kan, ingat saya masih awal-awal itu ya ini harus bebas. Nah karena itu selamat ya ke Jessica untuk bebas. Seharusnya juga bebas dari dulu, nggak bisa ditahan karena perkara ini karena mungkin ada sesuatu sehingga dia ditahan dulu kan. Tapi sekali lagi terlepas dari putusan yang akan di PK beberapa hari kemudian, yang jelas bahwa jangan sampai terulang peradilan sesat. Saya termasuk peradilan kepada Jessica itu peradilan sesat gitu kan, karena seharusnya tidak ada satu bukti material pun yang membuktikan bahwa Jessica membunuh. Dan ingat bisa dibuka lah jejak itu, sehingga saya marah sebagai narasumber waktu itu kan, sehingga tidak mau lagi. Tapi sekali lagi bahwa seharusnya Jessica bebas sejak awal. Soal sekarang dia menjalani putusan, sudah menjalani sekian tahun, kemudian oleh LP diberi kesan bebas, ya kita hormati itu. Tapi sekiranya tetap PK-nya harus diajukan ya, karena untuk membuktikan bahwa ini tidak bersalah, persis seperti kasusnya sangat fatal. Jadi peradilan bersyarat kayak begini ini harusnya memang tidak terulang di Republik ini. Ya, kalau tidak salah di Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang baru diatur, yang bersangkutan telah menjalani setengah atau 2/3 ya, tapi dan dia telah ada syarat-syarat berkelakuan baik, kemudian dirapatkan di lapas itu bahwa dia memenuhi persyaratan untuk itu. Jadi banyak. Jadi, siapapun narapidana yang telah menjalani tahanan di LP ya, setengah atau 2/3, dan yang bersangkutan bisa bebas bersyarat. Itu banyak sekali lagi. Itu aturannya di Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ya, maupun di PP yang telah diatur untuk turunan dari lembaga pemasyarakatan warga binaan. Jadi karena yang bersangkutan dihukum 20 tahun ya, misalkan kemudian telah jalani 10 tahun dan dia tetap berkawan baik, maka yang bersangkutan bisa menjalani bebas bersyarat. Itu normatifnya itu. Misalkan begini, Jessica selama di tahanan kan jadi guru ya, privat dan sebagainya, rajin beribadah ya, tidak ada dilakukan. Biasanya kan ketika masuk dalam tahanan misalnya berulah atau melarikan diri atau di luar, itu yang memang dia tidak akan mendapatkan bebas bersyarat. Tapi karena yang bersangkutan berlakuan baik, itu yang menilai itu adalah Kanwil ya, misalnya bersama Dewan Pemasyarakatan istilahnya ya, mereka itu merapatkan. Jadi ketika merapatkan bahwa ada dispensasi untuk bebas bersyarat, ada syarat-syarat telah terpenuhi, yang perusahaan bisa. Dan faktanya memang yang awal juga Jessica itu kan, boleh tanya Jessica aja, pernah saya langsung tanya ya di media yang lain ya, bahwa yang bersangkutan memang teguh bahwa nyatakan dia tidak merasa bersalah, dan dia jalani penahanan itu dengan memang ya, kita bisa rasakan kepedihannya ya, bahwa yang bersangkutan tidak merasa bersalah tapi dihukum bersalah. Tapi kita hormati itu. Tapi terlepas apapun ya, tunggu kita PK-nya kan, walaupun PK-nya yang kedua atau ketiga kali yang diajukan. Selama menjalani pembebasan bersyarat nanti, apa yang perlu diperhatikan oleh terpidana, khususnya Jessica Kumala Wongso? Ya, jangan melakukan tindak pidana perbuatan yang dilanggar. Misalkan tilang yang paling gampang. Kalau dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundangan, dia bisa kan dia ada kewajiban untuk melaporkan. Nah, ketika dengan ada laporan misalkan dari luar yang bersangkutan melakukan perbuatan tindak pidana, ya termasuk pidana ringan, yang bersangkutan bisa dimasukkan lagi gitu kan. Itu yang harus diwaspadai. Tapi kalau lihat perilaku dari Jessica yang saya kenal dulu sebelum sidang maupun ketika dimulai sidang, dia orang baik kok ya, orang yang lurus, jujur. Cuma ya karena memang permasalahan sesuatu ketika waktu itu tekanan publik begitu besar kepada yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan ya dinyatakan bersalah ya. Kita saat ini juga sedang saksikan terkini bahwa Jessica sedang menjalani proses pemberkasan pembebasan di Kejari, Jakarta Timur. Ini seberapa lama proses ini berlangsung? Ya, proses ini kan sifatnya administratif ya. Nanti kalau sudah tanda tangan dan semuanya, yang bersangkutan bisa keluar kan.
Nah, tapi nanti kan ada kewajiban karena bebas bersarat, dia ada kewajiban harus lapor ke lembaga pemasyarakatan itu kan. Mhm. Terkait dengan wajib lapor ini akan dilakukan setiap bulan. Kalau misalnya ada ketentuan yang dilanggar, apakah ada konsekuensinya juga bagi terpidana ini? Sepengetahuan saya ya beda-beda ya, mungkin ada per bulan atau per minggu. Saya tidak tahu pasti, yang jelas ya bahwa dia kewajiban melapornya berapa lama. Cuman ketika dia dilanggar, selama ini yang sepengetahuan saya ya mereka karena merasa bebas bersarat, tapi kewajiban lapor ada. Setidak-tidaknya kita lihat dari kasus Saka dulu juga ada tokoh partai ya yang di anggota dewan yang wanita itu ya juga dia wajib lapor. Tapi kan setelah selesai ya dia nggak ada masalah toh. Dan beberapa juga artis juga kan yang dulu pernah wajib lapor kan ya. Baik. Selama ini sepengetahuan saya tidak ada apa yang mereka langgar gitu. Kalau langgar ya mungkin dimasukin lagi. Iya, harus bedakan, tidak. Ini aturan undang-undang pemasyarakatan, yang bersangkutan telah menjalani sekian tahun sehingga yang bersangkutan berkelakuan baik, intinya itu ya berkelakuan baik, maka yang bersangkutan bisa melaksanakan bebas bersyarat. Satu, itu soal film soal lain. Jadi norma memang undang-undang aturannya begitu. Maka tadi saya katakan di awal kan tidak bakal norma, seharusnya juga sejak awal yang bersangkutan harusnya malah bebas, tidak dihukum ya. Ya itu aja peradilan sesatlah yang menghukum dia. Tapi apapun ya kita hormati itu putusan Jessica jalani dengan tabah ya, dengan sabar gitu kan. Tapi sekarang dengan ada film, nggak ada film dokumenter yang di Netflix itu ya, saya termasuk tawarin, saya nggak mau kan, tidak komentari karena saya merasa ini ada penjaliman dulu terhadap Jessica. Ya Jessica harusnya bebas, cuman karena dulu ya entah apa yang terjadi sehingga dia dihukum. Nah sekarang yang bersangkutan justru telah menjalani apa yang putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya walaupun yang bersangkutan akan mengajukan PK mengajukan terhadap putusan BHT. Kemudian sekarang yang bersangkutan menjalani bebas bersyarat. Bebas bersyarat saat ini itu karena undang-undang yang menentukan ya. Jadi dianggap tetap yang bersangkutan dianggap dalam petiknya bersalah karena putusan tadi yang saya katakan putusan perjalanan sesat. Nah dia harus jalani ya, sekarang jalani itu dia udah menjalani sekian tahun. Nah menurut undang-undang pemasyarakatan yang baru itu karena yang bersangkutan telah menjalani, yang bersangkutan harus bebas bersyarat. Nah, telah terpenuhi. Jadi nggak ada kaitan dengan apapun. Nah lebih hebat lagi nanti ini ya. Ini ada dua perkara menarik di Indonesia sistem hukum itu, orang yang telah menjalani hukuman ya karena putusan BHT setelah sekian tahun ya, tapi mengajukan PK. Satu kasus baru ribut ya di Cirebon saya katakan. Sekarang Jessica, ini fenomena dalam sejarah hukum memang harus ada ya keberanian hakim-hakim kelak hakim agung ya, bahwa ini jangan sampai peradilan sangkan kata ini terulang gitu. Kalau ini terulang saya khawatirkan beberapa akan terulang. Artinya apa? Ada rekayasa kasus sedemikian rupa ya, yang secara formalitas maupun secara material seharusnya tidak terbukti, tapi karena ada kepentingan tertentu, karena ada paksaan tertentu, atau sekarang orang mengenanya rekayasa ya, ya apapun yang terjadi, yang bersangkutan menjalani tapi dia berbuat baik, dia keluar sekarang mengajukan PPK. Saya berharap ya, terlepas yang bersangkutan telah menjalani dan telah melaksanakan undang-undang lembaga pemasyarakatan yang bersyarat, tapi yang lebih penting ya yang bersangkutan harus tidak bersalah, gitu, harus dinyatakan bebas sejak awal ya. Berarti meskipun sudah bebas seperti ini, sudah bisa menghirup udara bebas secara bersyarat, tetap penting untuk mengajukan PK artinya? Ya, benar gini, dia kan sebagai warga negara yang baik, yang taat terhadap hukum, walaupun dia tidak bersalah, ya dia jalani. Nah, setelah dijalani, setelah melewati waktu tadi kan, sehingga sampai bersyarat. Nah, sekarang PK-nya penting untuk apa? Untuk yang menyatakan yang bersangkutan tidak dengan kegigihannya, dengan konsistensinya, istiqomahnya, bahwa saya tidak bersalah ya. Nah itu harus penting, tetap karena haknya dia, hak tersangka ada ahli warisnya, bahwa dia mengajukan PK. Justru PK itu kelak supaya hakim di Mahkamah Agung menjatuhkan bahwa yang bersangkutan tidak salah. Soal dia telah menjalani itu soal lain. Nanti kita bisa dibahas ya, bisa mengajukan ganti rugi ya karena ada kesalahan penahanan. Tapi sekali lagi kita belajar dari dua kasus yang lagi ramai di semester ini, yaitu kasus Akataba dan justru dengan mengajukan PK, dia membuktikan bahwa dia bukan narapidana, gitu kan? Kalau dia tidak mengajukan PK, dia telah menjalani hukuman setengah itu, dianggap dia narapidana yang telah menjalani kan? Jadi yang bersangkutan dianggap telah bersalah. Tapi kalau dia mengajukan PK untuk membuktikan statusnya bahwa dia tidak bersalah, itu memang harus dilakukan. Ya, kalau dia tidak lakukan, ya justru akan melekat dalam dirinya dan dia narapidana, gitu yang telah melakukan bebas bersyarat. Nanti kan sekian waktu dia akhirnya bebas bersih kan? Nah, cuma masalahnya saya katakan kenapa dia harus melakukan PK? Karena fakta-fakta dalam persidangan, saya ungkap masalah dulu ya, saya masih ingat. Bagaimana pembuktiannya itu ya tidak memenuhi persyaratan secara hukum, baik ahli forensik bisa panggil itu yang menerangkan ya, baik ahli kimia, kemudian ahli hukum kita telah membuktikan peristiwa itu. Jadi proses memasukkan sianidanya itu kan ada kejanggalan, rekamannya juga kan ada perbedaan, tapi hakim, saya hormati ya putusan teman-teman saya, dia telah menjatuhkan hukuman PN, PT sampai MA, tapi tetap menurut keyakinan saya sejak awal ya bahwa yang bersangkutan tidak salah, gitu kan, hanya mungkin di posisi yang salah waktu itu, gitu kan, tempat yang salah, tapi dianggap melakukan perbuatan itu yang menurut saya ketika perbuatannya baik menggeser barang, baik rekaman ya, baik ahli yang membuktikan ya,
terutama ahli forensik bisa ditanya tuh, Bapak Dokter Jaja itu kan, kemudian juga ahli kimia gitu kan yang dari UI itu, bahwa itu tidak ada membuktikan peristiwa itu, artinya kejadian pembunuhannya itu tidak terbukti secara material, dan itu ternyata Pak Hakim dengan beranggapan lain kan, menyimpulkan sendiri bahwa telah terjadi sesuatu gitu kan. Saya bisa berbeda dengan majelis, makanya awal saya katakan kan, ingat ya, masih awal-awal itu ya bahwa ini harus bebas. Nah karena itu sekarang dia telah menjalani karena putusan setelah sampai kasasi, tapi kalau sekarang yang bersangkutan menerima putusan, artinya kan dia juga tidak mau gerasi itu kan, artinya usul gerasi apa kan nggak mau, kalau gerasi maju ke pengakuan salah. Nah kalau dia mengajukan PK karena ada menurut saya ada kekeliruan hakim ya, sekali lagi 263 itu ada 4 persyaratan PK, kekeliruan hakim maupun ya salah penerapan ya. Jadi ketika hakim meliru menafsirkan pembunuhan berencana, fakta-fakta itu pembuktiannya tidak cukup bukti menurut saya ya. Nah karena itu kalau dia mengajukan PK, nanti dia bisa, mudah-mudahan hakim PK mengabulkan bebas ya, dia walaupun telah menjalani hukuman, status dia bukanlah narapidana.